susah. Ya. Kalau Pak Bu yang namanya berjamaah ini sholat bareng-bareng begitu, setidak-tidaknya satu imam satu makmum. Kalau bapak-bapak berjemaah Pak Bu, satu imam satu makmum, posisi makmum satu itu ada berada di samping kanan separuh sejadah, satu. Kalau bapak imam dengan makmum, satu imam satu makmum. Jadi posisi makmum itu sebelah kanan dan posisinya itu separuh sejadah. Maksudnya sejadah itu kan bukan berjajar begini, tapi separuh. Kalau satu imam satu makmum. Itu kalau umpamanya lebih dari satu, tetap posisinya belakang. Tapi kalau umpamanya Pak Bu ya di belakang satu, kan sini imam, si kok makmum di belakang dia nih, belakangnya itu tandanya uang tidak belajar. Ya. Kalau kita belajar ini posisinya itu satu imam satu makmum. Nah, kira-kira kita separuh itu. Nah, separuh ini hijadah imam, ini hijadah makmum. Nah, separuh jalan. Kalau umpamanya ada yang sholat satu imam satu makmum posisi begini, ini tanda hukum dua tidak belajar. Ya, kalau kita majelis taklim kayak ini tahu kalau satu imam satu makmum begini posisi. Di rumah bapak-bapak jadi imam, bini kita jadi makmum. Nah, bini kita ini posisi sebelah kiri. Nah, ini imam. Ini kiri, sebelah kiri posisi istri. Anak-anak lanang sebelah kanan posisinya. Nah, itu kalau bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu posisi itu sejajar. Jadi bapak sekalian, ada ibu-ibu kok kita tidak tahu siapa yang jadi imam itu. Tapi secara fikih ngajar, ngatur, kalau lima yang tengah ini jadi imam. Jaga sama, tidak ada maju, tidak ada. Itu kalau ibu-ibu. Jadi si kok jadi imam di tengah ini. Yang dua kiri kanan ini makmum. Iya. Jadi kalau umpamanya nak ya, kalau mak ibu-ibu jadi imam, ya apalah kodenya kira-kira tanda ya. Nah, mungkin hukumnya diberi hitam misalnya. Tapi sejajar. Tidak, kalau bapak-bapak kan maju depan. Aduh. Jadi ibu-ibu dengan bapak-bapak cara berjemaah itu beda posisinya. Kalau umpamanya Bu Pak ya, ini imam, ini makmum dari ada si kok lagi datang, posisinya di belakang imam, yang ini mundur, biarlah sejadahnya ditarik, biarlah badan baik. Ya, tinggalkan sejadah tadi. Uangnya yang mundur, bukan sejadahnya yang mundur. Karena posisi begini. Berarti kita dekat sini kan tegak ya. Nah, ada makmum satu lagi belakang imam. Nah, yang ini mundur selangkah. Ngambil baris lurus kepada makmum yang belakang. Itu. Jadi imam dengan makmum ini Pak Bu bedanya kalau imam ini ada syarat-syarat. Kalau makmum tidak pakai syarat, yang penting dia bacanya seperti itu kan. Nah, kalau syarat-syarat imam ini Pak Bu, sepertinya kata Rasulullah,
Yang pertama syarat imam itu paseh. Paseh di situ Pak Bu, paseh ucapan, paseh perbuatan. Arti paseh itu Pak Bu, bahasa kita ini ahli, lihai, ya paseh. Jadi kalau menyebutkan paseh di situ Pak Bu mahir, paseh mahir, bisa melakukan itu. Jadi kalau baca Fatihah itu kan buru-burunya benar, baca ayat-ayat. Makanya orang jadi imam itu harus belajar. Karena apa? Makmum itu Pak Bu ditanggung oleh imam. Kalau imam salah, seluruh yang ada di masjid ikut imam itu salah. Imam itu besar tanggung jawabnya. Makanya kalau imam itu keliru salah, makmum berhak ngasih tahu. Kalau bapak-bapak ucapan tasbih, tasbih. Ya. Jadi kalau umpamanya imamnya ada keliru, baik keliru rukun, itu kan maupun keliru bilangan itu, maka makmum mengucap tasbih subhanallah. Nah, yang bawa buku halaman 201, Pak, ini 201, halaman 201. Besar sholat berjamaah, pengertian dan hukum sholat berjamaah. Jadi Pak Bu, kalau imam itu punya syarat. Yang pertama paseh. Paseh. Paling banyak, paling banyak kita sholat ini baca Fatihah itu pada saat menyebutkan dot. Nah, itu yang paling banyak keliru. Kalau tidak belajar sulit kita nak benar. Ya. Dari yang mulai agak banyak yang tersayang antara shot dengan sin, kan? Antara dot dengan dal. Contoh kan, ihdinas shiratal, bukan dinasi. Kalau si itu sin. Ihdinas shiratal mustaqim, mustaqim. Qim itu kan qaf, mustaqim. Kalau mustaqim kaf. Apalah bedanya mustaqim qaf dengan kaf? Kalau mustaqim, Bapak sekalian, ya, artinya ya lurus. Artinya lurus. Tapi kalau kaf mustaqim, kaf artinya Pak Bu lunak. Tahu lunak? Lawan ngalir. Nah, lunak. Kalau ngalir, lawannya lunak. Nah, itulah arti mustaqim kalau kaf. Iya, ya. Iya, ditekan. Iya, akan dikau ya Allah kamu menyembah. Wa iya karena sa'in akan dikau ya Allah kamu mohon pertolongan. Kalau ada sambung, itu kan sambung. Tapi yang kalau tidak dibaca sambung, iya karena aku dua iya karena sa'in tidak pakai sambung. Matahari mana? Matahari, ya, matahari yang terlihat. Iya karena berdua, iya karena stain, dan ditekan.
Matahari yang kami nyembah, matahari yang kami minta pertolongan, na'udzubillah. Jadi kalau dalam baca Fatihah jadi imam tidak ditekan, itu pening kepala. Makanya orang yang jadi imam ini harus paksa tahu dia tekan. Iya, tekan, nunggu sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah kami menyembah, dan akan Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau tidak ditekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mataharilah kami menyembah, mataharilah kami mohon pertolongan. Gila berarti. Sedikit kepada saya. Makanya perlu diajar belajar macam saya. Ngapalah aku sholat terus, doa pun tidak benar, sampai diperkenankan Allah. Macam Fatihah itu salah. Macam Fatihah itu salah. Oh ya, boleh sujud, ruku, sholat. Ngapalah tidak pernah diijabah oleh Allah. Ya. Koneksi bacaan Fatihah kita. Fatihah itulah kunci. Pak Bu, isi sholat itu Fatihah. Isi Fatihah itu syahadat. Isi syahadat itu adalah ayat diri kita. Belajar kita. Kalau Fatihah kita tidak benar, Pak Bu, berarti isinya tidak benar. Kalau isinya tidak benar, ya salah namanya. Makanya bicara masalah sholat ini paling banyak dalam buku ini masalah sholat. Jadi kalau berjamaah itu teknis. Jadi syaratnya pertama imam tadi apa? Fasih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pengertian sholat berjamaah ini adalah hukum. Jadi hukum sholat berjamaah itu Pak Bu, ya, sunat muakkad. Mengapa sekalian berjamaah dengan munfarid itu DWA? Kan DWA. Kalau berjamaah berapa banyak? Ngapo beda 27 derajat itu? Kan beda 27 derajat. Makanya bapak-bapak boleh ada berjemaah di masjid. Sudah balik kita ke rumah, sampai ke rumah berdiri kita minta imam. Pak, belum majang, tolong imam yang boleh tak bapak tadi imam ibu di rumah? Boleh, namanya ada namanya boleh. Kan ibu tadi kan belum bayar, minta supaya dapat 27 derajat dulu, sama boleh. Artinya bapak-bapak ya boleh ada untuk ngimami ini dengan anak di rumah, boleh. Meskipun sudah berjemaah di masjid. Kan? Jadi i'adah itu artinya ngulang Pak Bu. Ngulang sholat. Kalau ngulang sholat tidak ada sebab, berdosa besar. Ingat itu. Sudah sholat, ayo sholat lagi ya. Kalau sholat lagi ya. Itu namanya apa? Mempermainkan Tuhan, berdosa. Tak boleh mengulang-ulang sholat itu. Boleh ulang sholat itu satu. Kalau istri kita minta imami, boleh ya ada. Nah, yang kedua, bapak sekalian, khilafiyah ulama, kenapa sholat jemaah penting 25 dan sampai 40. Maka setelah sholat Jumat selesai, seluruh jemaah i'adah. Kenapa tak cukup 40? Mama i'adah ulang sholat zuhur.
Ngapa sholat Jumat tadi tidak sama sholat Jumat itu? Ngapa tak cukup 40? Ya ada. Mana lagi boleh ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di belakang ngomong Pak, aku koyak kain gitu, koyak sekilang Pak mau kan video ya ada itu ngulang sholat. Ngapa tidak sah sholat tadi ini? Ngapa terbuka aurat? Tidak benar. Nah, yang seperti ini boleh ya ada sholat munah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi maksud Rasulullah pasai kan ini pasai bacaannya, pasai ucapannya, pasai perbuatannya. Yang kedua Bapak sekalian, ya, wara. Wara itu bambu ya, terpelihara. Tadi jadi imam, pagi pagi no beli kampung, pakai celana pendek. Si imam ini beli pakai celana pendek, ini tidak waras. Ngaku keluar aurat, kan aurat laki-laki ini kan pusat sampai dengkul kan. Beli pakai celana pendek, pakai sepatu, anak SD. Nah, awal nenek-nenek, nenek-nenek bangga dia dengan pakai celana pendek, pakai sepatu ini, merasa bahwa dia masih muda, awal kakek-kakek kan. Kira-kira lembang begini. Kadang-kadang kita dewek, Pak maaf, malu gitu. Nengok kakek-kakek pakai celana pendek, sepatu olahraga. Nah, apalah pakailah training misalnya lah. Tolongnya bapak-bapak. Siapapun orangnya kalau pakai celana pendek, pakai sepatu itu, ya bukan lagi masa, jadi berbeda kakek-kakek. Dan lebih nenek-nenek pakai rok pendek, kelilingnya. Dia pakai rok pendek, keliling kampung. Pergi kita mana nek? Ketawa dia, iya gitu. Enak kalau betis ini. Betis ya Allah, jangan ada pisang loh. Bukan ini kita bukan kan. Pokoknya tidak pantas, tidak wajar. Kecuali kalau orang-orang yang ya, Islam kan mereka serah mereka. Tapi kalau orang Islam itu kan auratnya itu dipagut ya. Laki-laki itu dari pusat sampai dengkul. Artinya dengkulnya itu tidak keluar. Kalau perempuan auratnya itu kan menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wajah dan telapak tangan. Tapi kalau umpamanya ada imam, pakai celana pendek dari kampung, itu tidak waras. Ya. Mana lagi caranya atau imam itu sekalian ya. Wara di situ terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, gitu kan? Semalam imam betul-betul pagi nyabu ayam, gitu kan? Pak, terutama bapak-bapak, kalau kita jadi makmum, yang imam kita ini kita tahu tadi begini, mengajak atau macam-macam, pokoknya perbuatan yang macam lah, jelas dalam diri kita ini. Nah ini